Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insya Allah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan kitab Ihya sampai pada ciri ulamaul akhirah berikutnya, di mana pada pertemuan yang lalu kita melanjutkan kisah Imam Hatim saat beliau di dalam perjalanan melaksanakan ibadah haji. Singgahlah beliau kemudian di sebuah kota yang disebut dengan nama kota Rai, sekarang berada di negeri Baghdad. Di situ kemudian Imam Hatim diajak membesuk seorang ulama, seorang mufti, seorang qadhi, seorang tuan guru yang dihormati di kota Rai. Nama beliau Muhammad ibnu Muqatil. Beliau berkata, "Iyadatul maridi fiha fadlun wa nadru ilal faqihi ibadatun."
membesuk orang sakit banyak keutamaan. Bahkan Rasulullah bersabda, hakul muslim alal muslimi khamsun, hak seorang muslim kepada muslim yang lain ada 5. Salah satunya iyadatul marid, kalau dia sakit kita kunjungi. Wan nadru ilal faqihi ibadatun, menatap wajah ahli fikih, ulama, tokoh agama, suatu perbuatan ibadah. Maka oleh sebab itulah Imam Hatim tidak ragu pada saat diajak untuk mengunjungi orang yang sakit, apalagi orang yang sakit itu ulamanya kota Rai yang bernama Muhammad ibnu Muqatil. Setibanya di rumah Imam Muhammad ibnu Muqatil, takjublah Imam Hatim karena rumahnya besar seperti sebuah istana, pintu gerbangnya juga sangat besar seperti layaknya gerbang istana, berbagai interior dan perabotnya juga sangat mewah, tidak mencerminkan rumahnya ulama yang tidak lain merupakan pewarisnya Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Masuklah Imam Hatim di sebuah ruang, summa dakhalu ila majlisil ladzi huwa fi, di mana di dalam majlis atau di ruang tersebut terdapat Imam Muhammad ibnu Muqatil. Fa'idha bifurushin wati'atin wa huwa raqidun 'alaiha, sedang terbaring di satu kasur yang sangat empuk. Datang tamu, perilakunya tidak mencerminkan ulama. Ulama itu Bapak Ibu biasanya kalau datang tamu minimal duduk kalau dalam keadaan sakit. Tapi beliau ini menurut riwayat Imam Al-Ghazali masih saja dalam keadaan terbaring. Wa inda ra'sihi ghulamun wa biyadihi midabbatun, dan di sisi kepalanya Muhammad ibnu Muqatil ada seorang anak kecil, ada seorang pembantu yang mengipas-ngipas kepalanya. Itu kan biasanya karakternya penguasa, raja, ya. Faqa'ada az-zairu inda ra'sihi, kemudian para pengunjung duduk mengitari Muhammad ibnu Muqatil. Wa sa'ala an halihi wa hatimun qa'imun, kemudian para penziarah, para pengunjung, para pembesuk mulai bertanya mengenai kesehatan Muhammad ibnu Muqatil, sedangkan Imam Hatim masih tegak berdiri, tidak mau duduk. Itu semacam protes yang diajukan dengan bahasa tubuh. Jadi protes itu kadang-kadang Bapak Ibu tidak semua harus dengan cara lisan atau dengan tulisan. Ya, protes bagi orang yang mafhum bisa juga kita tunjukkan dengan isyarat-isyarat seperti gestur tubuh, gelengan kepala, ya. Tapi di zaman kita Bapak Ibu, jangankan isyarat-isyarat seperti gestur tubuh, kita maki-maki pun kadang-kadang orang nggak paham. Maka Imam Ali bin Abi Thalib dulu mencirikan Bapak Ibu, antara orang merdeka dengan hamba sahaya apa bedanya. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, al-hurru atau al-abdu yadribu bil asa, hamba sahaya itu baru paham setelah kita pukul pakai tongkat. Kalau kita perintah, ini boleh kau kerjakan, ini jangan kau kerjakan, hamba sahaya nggak paham biasanya. Tapi setelah kita sabet dengan cambuk atau kita pukul dengan tongkat, baru paham dia. Oh, nyo hanjir, masih belum pegat sehingga kena sepot. Itu kata Imam Ali, karakter hamba sahaya. Tetapi karakternya orang merdeka,
Kalau di zaman kita sekarang nggak ada lagi ya, merdeka hak bahasa saya nggak ada lagi. Lebih tepat kalau kita kontekstualkan dengan zaman kita sekarang, Bapak Ibu. Ada orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan. Orang yang tidak berpendidikan, Pak, dibilangi, diomongin, dikasih tahu, tidak mempan. Kita pukul baru mempan. Tapi orang yang cukup punya pendidikan, yakfihi bil isyarah, cukup dengan isyarat saja. Saya ingat betul waktu saya masih kecil dulu, Bapak Ibu, kebetulan kami main bola di lapangan voli yang ada di samping menasah kami. Di Daya Tanoh itu dulu di samping menasahnya ada lapangan voli, sekarang sudah dibangun kantor gaji. Di situ kami main bola. Biasanya menjelang maghrib, saat kaset ngaji atau kaset salawat tarhim sudah diputar di menasah kami, as-salatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah. Nah, biasanya datang itu Tengku. Nah, dia nggak mukul, Pak, cuman gerehem. Catiku, nah, lari anak kecil semua. Nah, catiku, belum ada min. Kalau di zaman sekarang, Pak, Tengku anak muda kampung bawa kayu pun tidak lari anak itu. Ya, ini beda zaman ya. Ya, maka orang alim itu kadang-kadang menunjukkan keberatan dengan isyarat, Bapak Ibu. Nah, bukan dengan bahasa lisan ataupun bahasa tulisan, tapi dengan isyarat. Seperti yang dilakukan oleh Imam Hatim saat melihat perilaku yang menurut dia kurang patut, kurang etis, maka beliau tidak mau duduk, tetap tegak berdiri. Wa Hatimun qaimun fa'au ama ilahi ibnu Muqatil. Imam Muhammad ibnu Muqatil memberikan isyarat agar Imam Hatim ikut duduk bersama jamaah penziarah pelayat yang lain. Ya. Anijlis, faqala la ajlis. Imam Hatim bersikeras tidak mau duduk. Faqala la'allaka hajatan. Maka Imam Muhammad bin Muqatil menangkap, Bapak Ibu. Sepertinya Hatim ini ada suatu hajat, ada suatu keberatan yang mau ia utarakan ataupun sampaikan kepada saya. Qala na'am, kata Imam Hatim, ya betul. Faqala wa mahiyya, berkata lagi Muhammad ibnu Muqatil, apa hajatmu kepadaku? Faqala mas'alatun as'aluka anha, saya punya satu masalah yang mau saya tanyakan langsung kepada dirimu. Qala salmi, tanyalah saya, kata Imam Muhammad bin Muqatil. Qala kum fastawi jalisan hatta as'aluka. Boleh, kalau engkau berkenan saya mau tanya sesuatu, tolong sebelum itu berdiri, fastawi jalisan, minimal kamu juga duduk, hatta as'aluka, sehingga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan saya kepadamu. Fastawa jalisan, baru kemudian Muhammad bin Muqatil pun bangun dari posisi berbaringnya kepada duduk. Nah, jadi Bapak Ibu agak kurang etis kan kalau kita bertamu kepada rumah orang yang kita kunjungi masih saja berbaring, nggak etis. Apalagi ada sin wajib, tanya jawab di antara keduanya. Kalau kita pun berkunjung di rumah sakit, Bapak Ibu, orang yang sakit itu pasti didirikan kan, tempat duduknya atau tempat berbaringnya itu ditegakkan sehingga dia kelihatan setengah duduk. Ini teguran sebenarnya dari Imam Hatim kepada Muhammad bin Muqatil saat dia melihat ada perilaku orang yang ditokohkan, orang yang dihormati, orang yang dikagumi, orang yang diikuti pendapat-pendapat agamanya,
tapi dalam bersikap pun tidak mencerminkan sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fastawa jalisan, maka kemudian Muhammad bin Muqatil pun baru kemudian duduk. Ya, setelah sama Pak, sama-sama duduk, nah, baru bicara. Kalau lawan bicara kita berdiri, kita pun berdiri. Itu ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau lawan bicara kita duduk, kita menyampaikannya juga dalam keadaan duduk. Kalau lawan bicara kita berdiri, kita juga memberikannya dalam keadaan berdiri. Kecuali memang dalam hal-hal tertentu di dalam syariat, di mana yang menyampaikan pesan diharuskan berdiri, yang mendengarkan pesan diharuskan duduk. Contohnya apa Bapak Ibu? Khutbah. Khutbah itu tidak boleh dibaca khatib dalam posisi duduk. Ya, maka salah satu rukunnya khutbah Bapak Ibu sama dengan rukunnya sholat. Ya, sholat itu kan nggak boleh duduk kecuali kalau nggak mampu. Ya, tetapi imam Bapak Ibu nggak boleh. Nah, imam misalnya mimpin sholat wajib 5 waktu berjamaah, dia menjadi imam sambil duduk, tidak boleh. Begitu juga khatib. Boleh duduk bagi nggak mampu, bagi siapa? Bagi kita makmum atau bagi kita yang sholatnya sendiri-sendiri. Sedangkan bagi imam tidak boleh itu memimpin sholat berjamaah sambil duduk. Begitu juga khatib, tidak boleh membaca 2 rukun khutbah sambil keadaan duduk. Tidak boleh, harus berdiri. Nah, itu pengecualiannya. Tapi dalam hal yang lain Bapak Ibu harus sama. Duduk sama duduk, berdiri sama diri. Wa qala Hatimun, maka Imam Hatim kemudian berkata, ilmu kahada min aina akhastahu. Ilmumu ini, ilmu yang selama ini engkau miliki sehingga engkau diagungkan sebagai ulama, sebagai mufti, sebagai ahli fikih, sebagai qadhi di kota Rai, di mana kamu ngambilnya? Sama siapa kamu menuntut ilmu itu? Maka menjawablah Muhammad ibnu Muqatil, minasiqati hadisuni bihi, dari orang-orang yang bisa dipercaya. As-siqah itu maknanya orang yang terpercaya, orang-orang yang jujur, yang kapasitas ilmunya itu mumpuni, punya kredibilitas, amanah, amalannya juga diakui oleh orang banyak. Hadisuni bihi, merekalah yang mengutarakan, menyampaikan, mengajarkan kepadamu ilmu-ilmu tersebut. Qala amman, ditanya lagi sama Imam Hatim, orang-orang yang terpercaya itu ngambil ilmunya dari siapa? Qala an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Muqatil pun menjawab, guru-guruku, orang-orang terpercaya itu ngambil ilmunya dari sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amman. Bagaimana dengan sahabat Rasulullah, dari siapa mereka menimba ilmu? Dijawab sama Muhammad bin Muqatil, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentu para sahabat menimba ilmu agama langsung kepada tuntunan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Hatim bertanya lagi, qala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperoleh ilmu dari siapa? Qala an Jibril alaihi salam anillahi subhanahu wa ta'ala. Muhammad bin Muqatil pun menjawab, Rasulullah memperoleh ilmu agama dari malaikat Jibril. Tentu malaikat Jibril memperolehnya langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, setelah Imam Hatim mendengar jawaban-jawaban dari Muhammad ibnu Muqatil, baru kemudian Imam Hatim menjelaskan. Qala Hatimun, maka menjelaskanlah Imam Hatim, fa fima addahu Jibrilu alaihi salam
anillahi ta'ala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa addahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi wa ashabuhu ila thiqati wa addahu thiqatu ilaihika hal sami'ta fihi man kana fi darihi amiran wa kana sa'tuhu aksara kana lahu indallahi azza wa jalla manzilatul akbar. Nah, ini logika terbalik atau pembuktian terbalik ya, yang diargumentasikan oleh Imam Hatim kepada Muhammad ibnu Muqatil. Apa kata Imam Hatim menjawab atau mengikuti jawabannya Muhammad bin Muqatil? Kata Imam Hatim, fafima addahu Jibril. Ilmu apa saja yang dibawa Jibril anillah dari Allah Subhanahu wa taala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu itu kemudian disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa addahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ashabi. Kemudian Rasulullah mengajari ilmu itu kepada para sahabatnya. Wa ashabuhu ila thiqati. Begitu juga para sahabatnya Rasulullah meneruskannya kepada orang-orang yang terpercaya dari generasi tabi'in, tabi'in, wa addahu thiqatu ilaika, dan orang-orang yang terpercaya itu kemudian mengajari ilmu Rasulullah kepada kamu. Hal sami'ta fihi, apakah engkau mendengar dalam pengajarannya mereka? Man kana fi darihi amiran wa kana sa'tuhu aksar. Barang siapa yang berperilaku layaknya seorang amir. Nah, amir itu pemimpin, Bapak Ibu, pejabat lah, penguasa. Ya. Jadi apakah pantas, apakah patut, apakah dianggap beretika di dalam ilmu yang kau pelajari dari orang-orang yang terpercaya? Mereka adalah gurumu, dan guru-gurumu itu menimba ilmu dari sahabatnya Rasulullah, dan sahabatnya Rasulullah menimba ilmu dari Rasulullah, dan Rasulullah dari malaikat Jibril, dan malaikat Jibril dari Allah. Apakah ada dalam pengajarannya Rasulullah kita ulama ini bersikap layaknya seorang penguasa? Pakai pengawal lah, pakai fasilitas lah. Fasilitas boleh, tapi secukupnya, jangan pula berlebihan. Kalau seorang penguasa, Bapak Ibu, kemana-mana harus dijaga, dikawal, memang patut. Tapi ya masa ulama kemudian dijaga sehingga dia berjarak dengan rakyat, dengan masyarakat? Enggak, Pak. Ulama itu bahagian daripada masyarakat, hidupnya bersama dengan masyarakat. Tetapi kalau ulama itu berlagak seperti penguasa, kemana-mana dikawal, mau salam pun Pak ditendang kita, pakai pas pampres, pengawalan melekat, itu kan sudah bukan lagi seperti ulama. Ya, ulama enggak seperti itu, Bapak Ibu. Kalau pemimpin ya dikawal melekat, tapi ulama enggak. Saya waktu di Mesir, Bapak Ibu, satu kali beruntung. Tahun 2005 atau 2006, beruntung saya. Di saat itu kebetulan kami iktikaf di Masjid Amr bin As dengan abang sepupu saya, ya Ustadz Zikran Anar, yang juga warga Imasin kayak ada. Iktikaf kami di situ. Kebetulan Jumat ada seorang ulama senior Al-Azhar. Nah, sekarang sudah wafat beliau. Saat itu saja 2005-2006 usia beliau 92 tahun, senior sekali. Orang yang sangat dihormati di Mesir. Profesor Dr. Syekh Mustafa Musa Lashin nama beliau. Orang yang sangat dihormati di Mesir. Sebelum itu saya sudah banyak baca kitab beliau, buku-buku beliau, tulisan-tulisan beliau di majalah, di koran, ya, atau ceramah-ceramah beliau di Izaatul Quranul Karim di Mesir itu, Pak, ada siaran radio seperti Radio Baitur Rahman kita, rekaman ceramah
Syekh Mustafa Musa Lashin itu sering diulang-ulang di radio, namanya Izaatul Quranil Karim. Saya sering betul, suka betul mendengar nasihat-nasihat ceramah taklim beliau. Hari itu saya ketemu langsung, beliau khutbah di Masjid Amr bin As, khotibnya beliau. Nah Bapak Ibu, saya baru tahu ternyata Presiden Mesir Husni Mubarak itu memang cari jadwal khutbahnya Syekh Mustafa Musa Lashin. Nah, kemanapun beliau khutbah, Husni Mubarak pasti nyusul Pak. Nah, pergi sholat Jumat di tempat itu. Ya, bedanya Presiden Indonesia dengan Presiden Mesir itu Pak. Kalau Presiden Indonesia pergi Jumat pasti steril dulu kan. Ditaruh di sini. Presiden, Wakil Presiden, Menteri Agama. Di Mesir nggak ada gitu Pak. Presiden telat ya berdiri di belakang. Di Mesir gitu. Maka sampai hari ini saya kurang cocok itu dengan cara Masjid Raya Baitur Rahman. Gubernur, ya kan? Apa itu? Forkopindah ya. Gubernur, wakil gubernur itu ada pamfletnya. Enggak seperti itu masjid, Pak. Masjid enggak seperti itu. Siapa yang datang awal, dialah yang berhak di saf paling depan. Kecuali mungkin ya khususan di belakang imam. Itu bolehlah dikosongkan. Harus orang spesial di situ. Pun bukan pejabat. Orang yang punya hafalan bacaan Al-Quran terbaik. Moga-moga kalau imam salah di dalam sholat, dia yang membenarkan. Ya kan? Nah, saya sampai sekarang belum setuju seperti itu. Nah, Husni Mubarak saja Pak. Nah, saya lihat langsung itu. Sholat di dekat saya, Husni Mubarak. Sekitar saf ke-6, ke-5. Sekitar itu. Telat dia datang, walaupun dikawal. Nah, Husni Mubarak dikawal. Di depan dia ada 10 orang pas pampres. Di samping dia ada 5 di sini, 5 di sini, di belakang 10. Nah, itu dikawal iya. Tapi dia nggak ngotot, harus di saf depan. Nah, itu yang menarik. Yang seperti ini sering saya lihat sama Pak Azwar Abu Bakar. Beberapa kali waktu beliau gubernur, saya ketemu beliau, Pak, sholat tetap di saf paling belakang, nggak mau di saf depan, baik di Masjid Raya maupun di masjid-masjid yang lain. Ya, seperti itulah. Masjid punya aturannya sendiri, yang bukan pejabat yang datang itu yang paling depan. Enggak, rakyat jelata pun kalau dia yang paling awal datang ke masjid, dialah yang paling berhak berdiri di saf yang paling depan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah sholat, di situ terlihat perbedaan seorang ulama dengan umara. Ulama Syekh Mustafa Musa Lashin ini Pak turun dari mimbar sholat Jumat. Setelah sholat Jumat orang pada rebutan salam sama beliau, salam juga sama Presiden Husni Mubarak. Tapi ada perbedaannya. Ulama saat disalami seperti rakyat menyatu dengan ulama itu, dicium di di tangan beliau dicium. Ada yang cium badan beliau, ada yang cium kepala beliau. Saya tidak sempat cium kepala beliau. Saya di belakang, saya sempat cium pundaknya beliau, saya cium itu. Tapi pada saat rakyat mau salaman dengan Presiden Husni Mubarak, itu dikawal dulu Pak, satu-satu. Lewat screening pas pampresnya dulu. Nah, enggak selarut, enggak semenyatu ketika masyarakat ingin bersalaman dengan seorang ulama. Itu yang benar. Karakter ulama yang membedakannya dengan karakter umara. Itu yang bedanya. Dan memang pemimpin itu harus dijaga. Saya setuju Pak. Bahaya sekali pemimpin itu tidak dijaga. Pernah satu kali saya safari Ramadan ke Aceh Utara dengan pemerintah Aceh. Nah, salah seorang kepala dinas, kebetulan beliau kepala dinas yang cukup strategis Pak, yang duitnya paling banyak. Nah, Bapak Ibu udah tahu lah dinas apa itu. Kalau dinasnya kiri nggak seperti itu, ini duitnya paling banyak. Kebetulan masjid di situ belum selesai Pak, setengah jadi masjid. Nah, pemerintah Aceh bawa oleh-oleh, ada sejadah, ada duit 10 juta lebih kurang. Nah, setelah sholat taraweh, setelah sholat witir,
Ya kan kita dijamu rombongan, dijamu makan apa kopi, kue sekedarnya. Itu Bapak Ibu, kalau beliau nggak dikawal, hanjik gua malamnya. Nggak bisa pulang ke Banda Aceh beliau. Ada saja permintaan masyarakat, nyop proposal. Tapi asisten beliau pinter itu. Pak, kita udah ditunggu sama Pak Bupati. Nah, udah ditunggu Pak sama Pak Bupati. Ini tinggal 15 menit lagi acara kita sama Pak Bupati. Oh ya, nyo laki maah, tunggu Pak Mandung, belum kagepreh le Pak Bupati. Padahal nggak ada Pak. Itu pintar-pintarnya ajudan Pak Kepala Dinas ternyata. Kenapa saya tahu? Semobil lagi saya sama Kepala Dinas itu balik ke Banda Aceh. Saya tanya, mana aja deh tak berempok Pak Bupati? Kan Pak Ustadznya rekayasa mantel. Wah, kita wadahnya malamnya. Jadeh tanda belum di Aceh. Nah itu ada Pak. Memang harus seperti itu. Kalau enggak sanggup layani itu. Permintaan masyarakat banyaknya luar biasa. Ya, kalau ulama kan nggak ada minta proposal apapun, paling minta doa. Ya. Ada 1.000 orang minta doa, Pak, tinggal Allahumma firlil muslimin wal muslimat. Nggak usah kan satu-satu kan, tengkun mendoa kalau, nah, langsung Allahumma firlil muslimin wal muslimat, semua kena cipratan doa. Nah, nggak susah-susah jadi ulama. Ya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itulah sebab kalau kita pahami ini Imam Hatim menyindir atau menasehati Muhammad bin Muqatil saat melihat kok dia berperilaku tidak seperti seorang ulama, padahal ulama ini kan warasatul anbiya. Apa memang benar Nabi Muhammad dulu bersikap seperti itu? Tidak kan, Nabi Muhammad tidak seperti itu. Kana lahu indallahi azza wa jalla manzilatul akbar. Apakah orang yang punya rumah besar, punya rumah seperti istana, punya perabot yang mewah, ya, punya pengawal, ya, atau berperilaku seperti umara, apakah kelak orang seperti itu mendapatkan tempat yang lebih agung di sisinya Allah? Tanya Imam Hatim kepada Muhammad bin Muqatil. Maka Imam Muhammad bin Muqatil pun menjawab dengan penuh kesadaran, qala la, tentu tidak. Qala wa kaifa, atau fa kaifa sami'ta. Nah, kalau memang bukan seperti itu ajaran Nabi kita Muhammad, seperti apa sebenarnya yang telah engkau dengar ajarannya Rasulullah SAW kepada ulama, kepada pewarisnya para nabi? Qala sami'tu, maka pertanyaan terakhir ini dijawab oleh Muhammad bin Muqatil. Sami'tu, aku mendengar dari guru-guruku yang terpercaya. Mereka mendapati ilmunya dari Rasulullah. Rasulullah dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung dari Allah. Annahu man zahada fid dunya. Barang siapa saja yang zuhud dalam kehidupan dunia, wa raghaba fil akhirati, dan mereka senang terhadap pahala yang disiapkan oleh Allah dalam kehidupan akhirat, wa ahabbal masakin, dan mereka mencintai fakir miskin, wa qaddama li akhiratihi, mempersiapkan amal sebaik mungkin untuk kehidupan akhirat, kanat lahu indallahil manzilah, mereka inilah yang mendapatkan kedudukan terhormat di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang agak susah ngaji ihya di zaman ini, Pak. Kita zuhud enggak di zaman ini? Ya kan? Nah, agak repot. Saya kadang-kadang pusing juga ngaji ihya ini. Gimana kita ngomong zuhud? Orang di dunia sekarang ini lomba-lombanya cari uang. Wa raqaba fil akhirah. Gimana kita ngajak orang mencintai akhirat? Orang berlomba-lomba cintai dunia, ya. Wahabul masakin, bagaimana kita ngajak orang cintai fakir miskin? Orang sekarang berlomba-lomba mencintai figurnya figur dunia. Coba tanya sama anak-anak kita, ada yang fakir miskin jadi idolanya kan enggak? Paling artis Korea, artis Bollywood. Maka Bapak Ibu kadang-kadang sebelum ngaji ihya ini di rumah saya kerut kening. Banda perno masyarakat. Drog-drog pihan agak lacik ke akhirat.
Agak repot memang. Iya, ini paling repot kita ngajari karena kita ya di zaman gila seperti ini, Bapak Ibu. Di zaman orang nggak terlalu zuhud sama dunia. Bahkan ulama-ulama kita juga seperti itu, ya. Nggak terlalu cinta fakir miskin. Bukannya mereka yang melindungi, mengayomi fakir miskin, justru kadang-kadang mereka yang membebani umat. Nah, itu kan kadang-kadang seperti itu keadaannya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, qala lahu Hatimun, saat mendengar jawaban Muhammad bin Muqatil tadi, di mana beliau ngaku yang sebenarnya diajarkan oleh gurunya zuhud di dunia, senang akhirat, mencintai fakir miskin, mengutamakan kehidupan akhirat, itulah orang yang dapat kedudukan terhormat di sisi Allah. Maka Imam Hatim kemudian bertanya lagi kepada Muhammad bin Muqatil, fa'anta biman iqtadaita. Kalau itu jawabanmu sekarang, dengan sikapmu, dengan perilaku hidupmu seperti itu, kamu neladani siapa? Siapa yang kamu ikuti? Ya kan? Tadi katanya zuhud, rumahmu besar, katanya cinta akhirat, kelihatannya lebih cinta dunia. Suruh jamaah zuhud, pulang pengajian naik Alphard. Di zaman kan kita kan gitu, Pak, ayo nggak usah rebut-rebutan dunia, kita harus secukupnya dia di dunia ini, kehidupan kekal abadi di akhirat. Pulang dakwah naik mobil Alphard, naik jet pribadi. Gimana itu caranya ya? Ya, abin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum wassalihin. Apakah kamu benar-benar mengikuti Nabi dan sahabat-sahabatnya atau orang-orang soleh? Am bi fir'auna wa namruza awwala man bana bil jissi wal ajir. Atau kamu sebenarnya ngikutnya Fir'aun atau Namrud? Itulah orang-orang yang pertama sekali membangun istana dengan batu marmer atau dengan batu kualam dari merah atau batu kualam merah. Nah, ini sindiran ya Bapak Ibu. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjut balik Bapak Ibu ya, membaca lanjutan kisah ini. Nanti juga kita akan terangkan kenapa orang-orang seperti Imam Hatim punya keteguhan sikap seperti itu. Sebenarnya apa yang melandasi beliau dan ulama-ulama seperti itu punya keteguhan sikap, ya, bahkan mereka berani ya mengkritik ulama-ulama yang lain yang tidak memberikan teladan ya, kepada umat. Yang krisis sekarang di tengah masyarakat kita apa, Bapak Ibu? Keteladanan itu yang krisis. Saya waktu di Mesir, Bapak Ibu, memang tidak ketemu dengan seorang ulama karismatik Mesir, namanya Syekh Mutawali Sya'rawi, Muhammad Mutawali Sya'rawi. Tapi saya ketemu dengan anak beliau, Syekh Mutawali Muhammad Mutawali Sya'rawi itu wafat atau meninggal dunia tahun 96. Saya ke Mesir ketemu sama anak beliau, ulama juga anak beliau. Jadi di dalam majelis ilmu satu hari di daerah Masjid Wastul Balad di kota Kairo, saya sering menghadiri halaqah pengajian beliau. Anak nama beliau Abdullah bin Muhammad Mutawali Sya'rawi, Syekh Abdullah. Kata Syekh Abdullah itu dulu bapak beliau, Bapak Ibu, Syekh Mutawali Sya'rawi itu. Nah, ini contoh keteladanan. Beliau menteri wakaf, menteri Wazirul Auqaf. Menteri wakaf itu fungsinya sama seperti Kementerian Agama di tempat kita. Tapi Bapak Ibu, rumah beliau itu tidak nampak seperti rumahnya menteri. Bahkan rakyat Mesir di saat itu saking mengagumi beliau, Syekh Mutawali Sya'rawi, ada satu semacam semangat di tengah masyarakat Mesir kalau beliau datang belanja, itu haram hukumnya orang Mesir terima duit dari mereka, dari beliau. Jadi misalnya Syekh Mutawali Sya'rawi belanja Pak ke toko beli baju atau beli kebutuhan set, itu tidak ada pedagang yang mau nerima duit sama beliau.
begitu karismatiknya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Tapi yang herannya Bapak Ibu, Syekh Mutawalli Sya'rawi tidak menikmati posisi itu. Nah, itu namanya keteladanan. Kalau kita kan Pak Janlom, borong terus, beliau tidak menikmati. Dan itu bukan hanya anak beliau yang cerita, tapi masyarakat di sekitar. Jadi masjid Wastul Balad itu dekat dengan rumah beliau. Saya tanya di toko-toko di sekitaran itu, Syekh Mutawalli bahkan tidak mengizinkan istrinya, anak-anaknya belanja, Pak. Kenapa? Mereka semua kenal kan keluarganya Syekh, anaknya siapa, istrinya siapa. Dan mereka juga nggak mau terima duit. Kalau anaknya yang belanja, istrinya Syekh Mutawalli Sya'rawi belanja, nggak mau terima duit. Akhirnya apa yang disuruh? Pembantunya beliau. Pembantu beliau pun Bapak Ibu 1 bulan udah dikenal. Oh, ini ternyata pembantunya Syekh Mutawalli. Nggak mau terima duit. 1 bulan ganti dengan pembantu yang lain. Tujuannya apa? Supaya orang nggak tahu ini adalah pembantunya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Nggak dimenikmati beliau dengan posisi itu. Raja Faisal, abangnya Raja Fahad. Raja Faisal dulu ya, tahun 70, tahun 80-an pernah jadi Raja Arab Saudi, Bapak Ibu. Syekh Mutawalli Sya'rawi itu lama sekali mengajar di Arab Saudi, bahkan pernah menjadi rektor di Universitas Ummul Qura di kota Mekah. Pernah jadi rektor beliau di situ. Jadi dekat hubungannya dengan Raja Faisal itu dekat. Setelah puluhan tahun mengabdi di Arab Saudi, balik ke Mesir, jadi Menteri Wakaf di Mesir. Nah, saat itu Bapak Ibu, Husni Mubarak punya hubungan kurang harmonis dengan Raja Faisal. Singkat cerita, yang mendamaikannya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Didamaikanlah 2 pemimpin Arab ini, didamaikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Raja Faisal senangnya luar biasa karena hubungannya normal balik, mesra balik sama Mesir. Untuk penghormatan kepada Syekh Mutawalli Sya'rawi, saat itu beliau menteri, Pak, menteri wakaf, menteri agama lah, punya otoritas ya. Akhirnya Raja Faisal itu menghadiahkan beliau sejumlah uang, banyak sekali uangnya. Dan sepeser pun uang itu tidak dipakai sama beliau. Akhirnya uang itu, Pak, kalau Bapak Ibu pergi ke Mesir, masuk Madinatul Bu'us Islami, asramanya pelajar Al-Azhar, namanya Madinatul Bu'us Islami, ada 1 apartemen, 7 lantai, Pak. Nama apartemen itu Syekh Mutawalli Sya'rawi, Mabna Syekh Mutawalli Sya'rawi, atau Mabna Wakaf Syekh Mutawalli Sya'rawi. Itu wakafnya beliau. Jadi duit hadiah Raja Faisal itu diwakafkan semuanya untuk bangun apartemen 7 lantai. Nah, itu Syekh Mutawalli Sya'rawi. Itulah sebab Bapak Ibu, itu kan keteladanan itu namanya. Keteladanan ya gitu, Pak. Ditiru, bisa dicontoh. Jadi tidak menikmati privilege. Privilege diberi sama masyarakat, tapi bukanlah kapasitas seorang ulama menikmati itu semua. Beliau nahan diri untuk menikmati itu namanya keteladanan. Maka tahun 96 Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, sekarang ketik aja pemakaman Syekh Mutawalli Sya'rawi di YouTube itu. Beliau meninggal dunia, Pak, dari rumah beliau ke masjid Wastul Balad itu sampai ke pemakaman itu lebih kurang 6-7 km. Jasad beliau itu tidak bisa gerak, jadi ngantar dipindahkan. Orang berjejer, orang padat sekali, Pak. Jadi mayatnya itu, jasad beliau tidak bisa digotong, Pak, tapi cuma bisa dipindahkan dari satu. Begitu rapatnya lautan manusia. Nah, itu kenapa? Karena keteladanan. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keteladanan. Ya, semoga Bapak Ibu kita semua bisa menjadi teladan, minimal untuk diri kita sendiri, atau syukur-syukur bisa menjadi teladan buat keluarga kita. Bapak Ibu sudah hebat kalau anak kita ditanya di sekolah, kamu yang paling kamu teladani siapa? Tanya sama gurunya, sama anak kita. Saya yang paling saya teladani bapak saya. Wah, itu Bapak Ibu udah berhasil nyancang. Tapi kalau anak kita ditanya siapa teladan, tetangga kita, Pak. Itu musibah. Itu musibah. Siapa yang ngajari kamu sholat pertama? Tetangga saya di samping rumah, jawab. Itu Bapak Ibu musibah itu. Siapa yang ngajari kamu ngaji?
tetangga saya di depan rumah. Itu Bapak Ibu musibah itu. Minimal kita menjadi teladan di keluarga kita masing-masing. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.